momentum untuk mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ambisi kekuasaan yang menggunakan hukum, yang menggunakan kekuatan logistik yang luar biasa. Saya dapat informasi cukup akurat setelah Jokowi turun di Jakarta misalnya, dimobilisasi dana hampir 200 miliar rupiah. Itu pun dari permintaan 400 miliar. Jadi buat apa pilkada? Kalau semuanya sudah mencoba untuk disetting, dibuat dengan cara-cara yang sepertinya demokratis, tetapi di dalamnya penuh dengan suatu skenario yang membungkam kedaulatan rakyat. Seorang Edi Rahmayadi, seorang Letnan Jenderal TNI Angkatan Darat, seorang pasukan infanteri, hanya untuk kontestasi mau mengeluarkan duit dari rekeningnya saja tidak bisa. Oke, ada rekeningnya Pak Edi dalam rekeningnya Pak Edi punya dana. Oke. Itu mengeluarkan rekeningnya nggak bisa. Pengusaha yang dekat diteleponin oleh Partai Coklat. Ini kan sudah pembunuhan. Untung aja Pak Edi nggak marah sebagai seorang infanteri. Sehingga beliau ya udah Pak, biarlah kami percaya pada Allah Subhanahu wa taala kalau menghadapi tekanan-tekanan seperti ini. Gitu, karena saya nggak ingin menciptakan ketegangan, nanti terjadi pertarungan antar sepatu Lars. Itu kan sikap yang sangat dewasa dari seorang Edi Rahmayadi yang berhadapan dengan Bu Nasution. Kemudian juga yang abu-abu ini, mohon maaf saya sampaikan Pak Tito juga Mendagri, karena begitu banyak laporan terhadap penjabat kepala daerah, tapi beliau sebagai sosok yang harusnya bersikap tegas, itu kan dengan intelektualitasnya luar biasa nggak berani di dalam menegakkan penjabat-penjabat gubernur, penjabat kepala daerah yang dimobilisasi. Di Jakarta mana ada tindakan? Apa baru sekarang? Ya. Jadi kalau rekan-rekan melihat, gitu, kasus ini kan sejak 2019 sudah ditangani, gitu. Tapi kemudian baru sekarang. Ini karena kecukupan alat buktinya, gitu. Tadi sebagaimana sudah saya jelaskan di awal, penyidik lebih yakin, gitu. Kemudian setelah pada tahap proses pencarian PPU Harun Masiku, gitu, ada kegiatan pemanggilan, kemudian ada kegiatan pemeriksaan, ada kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Nah, disitulah kemudian kita mendapatkan banyak bukti dan petunjuk yang kemudian menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan tindakan, untuk mengambil keputusan. Terkait dengan kapan saudara HK akan ditahan? Ditunggu saja nanti ya, Mas Chandra, untuk penahanan. Kalau Pak Prabowo kan menyatakan korupsi itu, ini kalimatnya ya, dan saya kira jelas, selesaikan mari secara diam-diam, asal mau kembalikan. Loh, terus nanti kalau setiap orang menyelesaikan diam-diam, terus gimana? Kepada siapa menyelesaikannya? Berapa jumlahnya yang bisa dipertanggungjawabkan? Bukan keputusan, bukan dari itu baru pemikiran dia. Kok tiba-tiba di Indonesia menteri-menterinya berebutan mencari dalil? Kalau alasannya ya kemanusiaan, ya lebih kemanusiaan yang pencuri-pencuri ayam itu yang digebuk hanya uang sedikit karena perlu mencari makan, terpaksa mengambil buah milik orang di tengah jalan. Justru kalau waktu saya itu berpikir yang koruptor itu justru diberi penjara khusus yang lebih keras. Bagus menurut saya. Pak Prabowo mengatakan Indonesia konsisten membela Palestina. Presiden sendiri yang mengatakan di forum internasional. Nah, itu bagian dari yang bagus. PDI Perjuangan telah berhasil mengantarkan kader terbaiknya, yaitu Presiden Joko Widodo sebagai presiden yang telah berhasil selama 2 periode. PDI Perjuangan sudah dan ikut mengawal program-program Presiden Jokowi, karena program Presiden Jokowi adalah program PDI Perjuangan. Mendengar akhir-akhir ini kok korupsi itu malah dijadikan alat ya untuk pembunuh dalam tanda petik ya, untuk mematikan orang, untuk menjegal orang. Korupsi dibiarkan supaya nanti pada waktunya bisa digunakan
untuk kepentingan tertentu. Nah, itu kan politik yang busuk sebetulnya. Nah, itulah singgungan keras dari Uskup Agung Katedral Jakarta ini, di mana kalau menurut Uskup Agung ini, KPK ini dijadikan alat untuk membunuh karakter ataupun mencegah seseorang, di mana korupsi ini dibiarkan, tetapi jika ingin menjegal maka dilakukan penangkapan oleh KPK ini. Nah, kira-kira kalau menurut kalian, apakah kalian setuju apa yang disampaikan oleh Uskup Agung Katedral Jakarta ini? Ya, kalau menurut saya, semoga saja ini KPK jika ada memang kasus atau korupsi yang mencurigakan ya segera diproses, jangan sekian tahun yang akan datang baru diproses. Jadi banyak tanda tanya di masyarakat ini. Nah, kira-kira harapan kalian apa untuk KPK ini ke depannya? Silahkan tulis di kolom komentar. 78 pegawai KPK yang terlibat pungli dihukum cuma minta maaf. Coba gimana logikanya? Membingungkan ya. Pertama, jelas-jelas mereka ini pegawai KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Artinya mereka memiliki tanggung jawab lebih besar dari rakyat biasa untuk melakukan pemberantasan korupsi. Lah, kalau mereka ini jadi pegawai KPK lalu mereka melakukan pungli, lah itu kan namanya mereka menyalahi sumpah jabatan mereka sendiri, ya enggak? Nah, kalau cuma dihukum memaafkan, ya nanti pasti bisa diulang lagi dengan cara yang lebih keren. Enggak, ini perlu dipermasalahkan itu karena dia bukan rakyat biasa. Dia orang yang mendapatkan mandat untuk bagaimana melakukan pemberantasan korupsi. Terus dia menerima pungli. Nah, yang seperti ini, ya mana mungkin dia bisa melakukan tugasnya dengan optimal di masa mendatang. Nah, bayangin aja, kalau petugas KPK-nya aja juga menerima pungli, melakukan pungli, kira-kira pemberantasan korupsi yang seperti apa yang diharapkan di negeri ini ya?